Drop it. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Dan kita sampai pada pembelajaran 5 dan 6. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya, sakit mahnya pun kambuh. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata, anak-anak pun bisa terkena mah. Apa penyebabnya? Apakah gejala mah yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya memiliki pantangan makanan. Misalnya tidak boleh makan pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Sahabat cerdas, sistem pencernaan adalah proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Proses pencernaan makanan dibagi menjadi 2, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lembut. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah proses mengubah zat makanan yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan enzim sehingga mudah diserap oleh tubuh. Sahabat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mengenal organ pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sekarang mari kita belajar lebih jauh untuk mengetahui fungsi dari masing-masing organ pencernaan manusia. Organ yang pertama adalah mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut adalah lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menjadi penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan memiliki 2 bagian, yakni bagian faring dan esofagus. Kerongkongan dapat melakukan gerakan peristaltik
yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Lambung. Lambung mempunyai 3 fungsi utama. Pertama, tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. 2. Memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. 3. Mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Enzim yang terdapat pada lambung adalah enzim pepsin, renin, dan lipase. Usus halus. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Usus besar. Usus besar berfungsi untuk proses pembusukan sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh usus halus. Proses pembusukan di dalam usus besar dibantu oleh bakteri yang bernama Escherichia coli. Selanjutnya, sisa makanan yang tidak bisa diserap lagi atau sudah habis nutrisinya akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Demikian tadi sahabat cerdas penjelasan tentang fungsi masing-masing organ pencernaan manusia. Sekarang coba kalian amati iklan berikut ini. Iklan tersebut menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Sekarang coba kalian simpulkan isi yang tertera di dalam iklan tersebut berdasarkan kata kunci, gambar iklan, dan target iklan. Kata kunci dalam iklan tersebut adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Gambar pada iklan tersebut sesuai dengan pesan yang disampaikan, cukup menarik dan cukup jelas. Target iklan tersebut adalah untuk seluruh masyarakat. Sahabat cerdas, ternyata perbedaan justru membuat segala sesuatunya menjadi indah. Layaknya pelangi yang beraneka warna, begitulah seharusnya kita melihat perbedaan. Bayangkan jika semua pelangi memiliki warna yang sama. Tentunya kurang menarik untuk dipandang, bukan? Bayangkan pula dalam sebuah iringan lagu hanya terdapat satu alat musik saja. Pastinya akan terkesan monoton. Sebagaimana halnya perbedaan budaya dan adat istiadat, alat musik daerah pun bisa beraneka ragam bergantung dari daerah yang bersangkutan. Sekarang mari kita mengenal beberapa alat musik daerah yang ada di Indonesia. Pertama, kecapi dari Jawa Barat. Sasando dari Nusa Tenggara Timur. Angklung dari Jawa Barat. Kolintang dari Sulawesi Utara. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-5 dan 6. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal.